Yang saya hormati tokoh-tokoh nasional yang hadir, Saudara Sugiono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Kiai Haji Toha, pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso yang hadir, tokoh-tokoh APSI yang bersama saya telah berjuang sejak lama, Saudara Ngadiran, Saudara Haji Ahmad Zaini, Saudara Mujibur Rahman, Saudara Sukriyanto, dan tentunya tokoh-tokoh lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Seluruh pengurus DPP APSI yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh ketua DPW dan DPD APSI dari Aceh sampai Papua yang hadir, saudara-saudara sekalian, tamu undangan, peserta Rakernas APSI tahun 2023 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, saya mohon maaf sebesar-besarnya tidak dapat hadir secara fisik di tengah saudara-saudara sekalian. Saya sudah berada dalam perjalanan ke lapangan terbang. Pada saat itu saya mendapat panggilan untuk menghadap Bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Bogor jam 15.30 yang akan datang. Dengan demikian, saya melihat sulit untuk saya hadir pada hari ini, sehingga saya minta izin untuk hadir secara Vicon, secara Zoom. Saya ikuti tadi pernyataan dukungan dari saudara-saudara. Tentunya ini sangat membanggakan diri saya, sangat membesarkan hati saya, juga merupakan suatu kehormatan besar karena saya telah berjuang bersama saudara-saudara cukup lama sebagai ketua umum dan sekarang sebagai ketua Dewan Pembina, dan saya sangat bangga melihat kiprah APSI sekarang sangat giat, sangat aktif, dipimpin oleh ketua umum, seorang yang muda dalam semangat tapi matang dalam pemikiran, dewasa dalam tindakan. Saya percaya di bawah kepemimpinan pengurus pusat yang baru yang sekarang, APSI akan lebih gemilang lagi membela anggota-anggotanya. Saudara sekalian, masalah bangsa Indonesia kita ketahui bersama adalah bahwa sering dikuasai oleh golongan kapitalis modal besar, dan hal ini harus kita waspadai. Kita mengerti bahwa zaman sekarang adalah zaman pasar bebas, tetapi perekonomian kita yang dimaksud oleh pendiri-pendiri bangsa kita, perekonomian kita harus berazaskan kekeluargaan. Itu adalah maksud dari pendiri-pendiri bangsa kita, dan itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita harus bisa dan kita perlu mengakomodasi modal besar. Kita butuh modal itu untuk investasi. Dengan demikian, adalah suatu kehormatan saya waktu itu diminta berjuang bersama saudara-saudara untuk membela kepentingan para pedagang.
Para pedagang pasar tradisional adalah tonggak yang sangat penting dalam perekonomian kita. Para pedagang pasar tradisional adalah penyambung dan perantara antara produsen-produsen kita di daerah pedesaan, antara petani-petani kita, nelayan-nelayan kita, antara kaum produsen yang UMKM dengan masyarakat lebih luas. Karena itu, saya merasa sangat besar hati hari ini mendapat dukungan saudara sebagai calon presiden Republik Indonesia bersama saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden untuk masa pengabdian masa bakti 2024-2029. Saudara-saudara sekalian, Republik kita menganut azas demokrasi. Kita memilih sistem politik demokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat itu wujudnya, implementasinya adalah dalam pemilihan umum. Dalam pemilihan umum itu rakyat menjalankan kedaulatannya. Dalam pemilihan umum rakyat kita diberi hak dan kesempatan untuk memilih pemimpin-pemimpinnya, memilih wakil-wakilnya di setiap tingkat, wakil di provinsi, wakil di kabupaten kota. Saudara setuju? Sangat jelas perjuangan kita. Perjuangan kita bukan 1-2 tahun, bukan 3-4 tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Saudara-saudara dapat meneliti rekam digital saya, semua pidato saya selama mungkin 25 tahun lebih, bahkan waktu saya masih aktif dalam dinas tentara. Saya sudah dari sejak dahulu menggarisbawahi bahwa hanya dengan ekonomi Pancasila, hanya dengan ekonomi yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45, hanya dengan ekonomi kekeluargaan, hanya dengan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kita sendiri, Indonesia bisa sejahtera. Kapitalisme neoliberal tidak mungkin membawa kesejahteraan. Saya termasuk salah satu yang paling dini sudah memberi peringatan itu. Kalau dikatakan bahwa ekonomi kita harus menganut ekonomi kapitalisme neoliberal, artinya yang kecil bisa terlindas oleh yang besar. Modal besar yang kita tidak tahu berasal dari mana. Modal besar yang kita tidak tahu kesetiaan kepada siapa. Kalau menguasai semua sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia sesungguhnya tidak merdeka lagi. Saudara-saudara sekalian, sudah sejak lama saya memperingati seluruh bangsa Indonesia agar kita harus swasembada pangan. Sudah saya anjurkan sejak lama adanya industri pertanian yang modern, yang menggunakan sains dan teknologi yang berada dalam skala besar, tidak membunuh petani-petani kecil, tapi melengkapi, memperkuat cadangan pangan bangsa Indonesia. Pada saat itu, saya di HKTI dan juga di APSI selalu memperingati elit bangsa. Sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun. Jawaban penganut-penganut ekonomi neolib
adalah untuk apa kita membeli beras dari petani Indonesia kalau petani Indonesia tidak bersaing dengan petani Vietnam. Itu jawaban mereka. Tetapi kalau terjadi keadaan geopolitik, kalau terjadi ketegangan di dalam kehidupan antara negara dan negara-negara produsen pangan melarang ekspor ke kita, bagaimana keadaan keselamatan bangsa Indonesia? Tidak ada jalan lain, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena itu, perjuangan pedagang pasar tidak bisa lepas dari perjuangan petani-petani, perjuangan nelayan-nelayan, perjuangan buruh-buruh kita di mana-mana, perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia berhak untuk menikmati kekayaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya bersatu dengan Presiden Joko Widodo karena ternyata cita-cita kita sama, pengertian kita sama, pemahaman kita terhadap keadaan Indonesia sama. Presiden Joko Widodo selama memimpin berjuang terus untuk membela rakyat yang paling lemah, rakyat yang paling miskin, rakyat yang berada dalam keadaan yang perlu untuk dibantu. Saudara-saudara, apa bisa mendengar suara saya? Tadi agak gangguan sedikit. Saudara-saudara sekalian, terima kasih dukungan saudara. Ini perjuangan yang mulia, ini perjuangan yang suci. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak menghendaki jadi presiden hanya untuk kekuasaan, tidak. Saya ingin berbakti, saya ingin berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Saya ingin memimpin kebangkitan bangsa Indonesia. Saya ingin memimpin pemerintah yang akan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Saya ingin lihat rakyat Indonesia sejahtera. Saya ingin lihat seluruh bapak-bapak, ibu-ibu Indonesia senyum kalau melihat anaknya pulang sekolah. Saya ingin melihat anak-anak Indonesia sekolah dengan baik. Saya ingin melihat anak Indonesia tumbuh kuat, tinggi, cerdas, mampu bersaing dengan bangsa manapun di dunia. Itu cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Itu cita-cita mereka yang gugur untuk kemerdekaan Indonesia. Itu cita-cita kita merdeka. Untuk itu saya terima dukungan saudara-saudara sebagai kehormatan. Untuk itu saya minta mandat dari rakyat. Untuk itu kita harus bekerja keras. Karena saudara-saudara, negara kita sangat kaya. Kekayaan kita harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya segelintir orang saja. Dan kekayaan kita tidak boleh lagi dibawa lari ke luar negeri, saudara-saudara sekalian. Ini tidak ringan, ini tidak mudah. Modal-modal itu sekarang berusaha bagaimana caranya membeli suara rakyat. Kembali kita harus mengatakan kepada rakyat, kalau ada yang berusaha membeli suara rakyat, tidak ada masalah, terima saja uang itu. Tapi memilih dengan hati nurani, memilih untuk kepentingan anak-anak dan cucu-cucu. Biarlah mereka sia-sia, karena uang itu sesungguhnya adalah uang rakyat Indonesia. Uang rakyat Indonesia mereka akan gunakan untuk menipu rakyat Indonesia. Kalian, saudara sekalian, sekali lagi terima kasih dukunganmu. Saya minta maaf sebesar-besarnya
saya tidak bisa hadir dan saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya tidak bisa lebih lama bicara karena saya pun ditunggu untuk pertemuan dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Prabowo Gibran. Perjuangan kita mulia, perjuangan kita suci. Kita berada di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Mari kita berjuang sampai kemenangan berada di tangan rakyat. Mari kita bangkit sebagai bangsa yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu APSI. Jaya selalu APSI. Semoga Yang Maha Kuasa beserta saudara-saudara sekalian selalu. Terima kasih. Terima kasih. Selesai. Prabowo Gibran.